Belasan siswa sekolah dasar di Lombok Timur keracunan. Aksi tak seronok bocah di Masjid Agung Praya Lombok Tengah viral di media sosial. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama datang dari Lombok Timur. Pemirsa, belasan siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Ketapang, Keruak, Lombok Timur keracunan setelah konsumsi abon ikan yang dijajakan sekolah. Sebanyak 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Lombok Timur keracunan setelah mengkonsumsi abon ikan yang dijajakan di sekolah. Kejadian keracunan berawal dari 6 siswa yang mengalami pusing dan mual setelah mengkonsumsi abon ikan. Keenam siswa tersebut sempat mendapatkan pertolongan pertama dari sekolah sebelum dilarikan ke Puskesmas Keruak. Namun belakangan jumlah siswa yang mengeluhkan pusing dan mual bertambah menjadi 20 orang hingga mereka dilarikan ke Puskesmas dan Rumah Sakit Patuh Karya. Sebanyak 8 siswa dirawat di Puskesmas Keruak dan 12 siswa menjalani perawatan di Rumah Sakit Patuh Karya. Hingga Rabu sore, semua korban sudah dipulangkan setelah menjalani perawatan. Tahap awal itu hanya 6 orang. Nah, kemudian kita pihak sekolah segera mengatasi awalnya dengan tindakan awal itu memberikan dia minum air kelapa dan susu putih. Nah, tidak cukup dengan itu, segera kita larikan ke rumah sakit sebanyak 6 orang. Nah, jadi sambil membawa yang makanan yang kita duga. Jadi di sana kita cari keterangan sama anak-anak, tadi sudah makan apa, nah, gitu. Jadi keterangan dari anak-anak ada abon katanya tadi. Untuk jumlah orang yang dirawat di sini jumlahnya 8 orang. Itu disebabkan karena dicurigai untuk saat ini karena keracunan makanan seperti itu. Terus untuk tindakan yang kami lakukan di Puskesmas, kami sudah melakukan pemasangan infus. Kemudian tadi juga sesuai dengan instruksi dokter, kami sudah memberikan terapi injeksi atau suntikan melalui infus. Sementara itu, petugas dari Dinas Kesehatan Lombok Timur mengambil sampel abon ikan yang diduga menjadi penyebab siswa mengalami keracunan untuk dibawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Mataram. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi tak senonoh bocah di Masjid Agung Praya Lombok Tengah viral di media sosial, terekam CCTV, dan sementara itu para jemaah mengaku was-was dengan kejadian tersebut. Video aksi tak senonoh seorang bocah terhadap salah satu jamaah wanita yang sedang sholat di Masjid Agung Praya Lombok Tengah terekam CCTV. Dan video ini pun viral di media sosial. Di dalam video, seorang bocah masuk ke bagian sholat khusus jamaah perempuan. Lalu bocah tersebut melakukan aksi senonoh tanpa sepengetahuan perempuan yang sedang melakukan sholat seorang diri di dalam masjid. Usai video ini viral, warga yang beribadah ke masjid mengaku was-was, terutama ketika melakukan sholat seorang diri di masjid. Warga pun meminta agar penjagaan di masjid dapat diperketat lagi sehingga tidak terjadi kejadian serupa. Sering sholat sini, sering kayak gitu. Tapi tumben sepi kayak gini, mungkin karena kejadian kemarin agak lumayan sepi. Biasanya sih banyak yang jam-jam segini udah banyak. Kayak gitu. Baru tahu tuh, baru lihat. Tapi ada was-was juga ya? Ada, lumayan sih was-was, kalau sendirian jadinya agak was-was. Syukur tadi lihat videonya. Ya, minta diperketat mungkin. Ya, mungkin lebih diperketat lagi. Sementara itu, kasus ini telah ditangani petugas kepolisian. Namun karena pelaku masih di bawah umur, maka polisi melakukan mediasi antara pengurus masjid dan keluarga pelaku, sehingga pelaku diserahkan ke keluarganya untuk dilakukan pembinaan. Kemarin sudah kami mediasikan baik dari pihak masjid, kan kemarin yang yang mengantar anak itu kan dari pihak masjid. Dari pihak masjid juga sudah tidak keberatan dan menyerahkan pengasuhannya ke orang tuanya. Jadi kemarin ikut bertanda tangan di sana, di surat pernyataan untuk ikut membina atau mendidik anak itu biar tidak salah jalan. Sebagai efek jerah, terduga pelaku langsung dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.
Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur temukan 17.500 surat suara rusak dan belasan ribu surat suara yang rusak tersebut akan dimusnahkan. KPU Kabupaten Lombok Timur melibatkan 500 orang untuk melakukan pelipatan surat suara selama 1 pekan. Dari 5 juta lebih surat suara untuk DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan Kabupaten, KPU menemukan 17.500 surat suara rusak. KPU telah mengajukan pergantian melalui KPU NTB agar surat suara yang rusak itu segera diganti. Sedangkan belasan ribu kertas suara-suara yang rusak akan dimusnahkan. Jumlahnya sekitar 17.500 lebih yang rusak, dan untuk kerusakan hari ini belum masuk karena memang nanti pas terakhir baru kami jumlahkan berapa jumlah suara yang rusak. Yang 17.000 tersebut akan kami musnahkan dan sudah kami laporkan ke KPU Provinsi. Kini KPU Lombok Timur masih menunggu pergantian belasan suara-suara yang rusak tersebut dari penyedia. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 malam hanya di Bagi-bagi bansos. dengerin. Saya nggak apa-apa. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Provinsi NTB mulai merambah ekspor buah ke berbagai negara. Namun pelaksanaan ekspor tersebut terkendala oleh musim buah sendiri. Kaya akan sumber daya alam baik berupa kekayaan alam hingga berbagai panganan, Nusa Tenggara Barat mulai merambah pasar luar negeri di bidang non-tambang, baik berupa kerajinan kreatif dari UMKM hingga buah-buahan. Hingga saat ini disebutkan bahwa NTB telah melakukan ekspor buah berupa buah manggis dan rambutan yang dapat mencapai 20 ton ke Dubai serta Uni Emirat Arab. Sayangnya pengiriman buah-buahan tersebut masih terkendala oleh musim buah-buahan, sebab buah manggis dan rambutan merupakan buah musiman yang hanya ada di musim tertentu. Pemerintah pun tengah berupaya agar pengiriman buah ekspor dapat berjalan sepanjang tahun tanpa terkendala musim. Yang kemarin kita sudah ekspor itu kita sudah manggis ya, kemudian kita sudah rambutan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi UMKM, produk dodol nangka. Nah, itu sudah masuk di New Zealand. Kalau manggis itu ke Cina dan Dubai. Ya, nah itu pun kita permintaannya rutin, belum bisa kita penuhi setiap saat. Kendalanya adalah kita masih musiman. Saat ini buah-buahan yang diekspor diambil dari beberapa wilayah di Lombok Barat dan dipasarkan juga di dalam daerah. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pemuda Khairul Effendi, warga Sumbawa, kondisinya memprihatinkan karena mengalami penyakit lumpuh selama 25 tahun. Seorang pemuda Khairul Effendi, warga Sumbawa 25 tahun, kini harus berjuang hidup melawan penyakit lumpuh yang dideritanya selama 25 tahun. Warga desa Kelurahan Umasima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa itu terganggu sejak ia dilahirkan di usianya yang beranjak 25 tahun ini. Pemuda yang kerap disapa Khairul hanya menghabiskan waktu sejak kecil hingga sekarang terbaring di tempat tidur. Bahkan Khairul Effendi kerap menangis dan kerap menahan sakit yang dialaminya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh orang tuanya, mulai dari dirawat di rumah sakit, bahkan mencoba pengobatan alternatif agar penyakit Khairul bisa teratasi. Namun upaya itu belum membuahkan hasil. Tubuh Khairul tetap saja seperti biasanya. Jika harus dirawat kembali, keluarga Khairul Effendi terkendala masalah biaya. Sementara itu, orang tua Khairul seringkali meneteskan air matanya tiap saat melihat kondisi anak bungsunya. Dan ia terkadang merasa tak tega kala harus melihat penderitaan sang anak yang hanya terbaring sejak terlahir di dunia. Kalau sejauh ini bantuan apa saja yang pernah didapat dari pemerintah, Bu, untuk Adinda Khairul ini? Cuma 2 kali dari sosial aja, cuma 2 kali. Terus enggak pernah sama sekali sampai sekarang. Sejauh ini sudah berobat di mana aja, Bu? Belum pernah, nggak ada biaya ya? Iya, enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Enggak pernah. Karena dia enggak bisa kita bawa ke rumah sakit. Tidak hanya itu, Murni berharap pemerintah maupun dermawan bisa membantu biaya pengobatan anaknya. Dari Kabupaten Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pipa paralon bekas seringkali dianggap sebagai sampah. Namun di tangan Toyib, warga Lantan, Batu Keliang Utara, Lombok Tengah, pipa paralon bekas disulap jadi produk kerajinan unik yang mempunyai nilai jual. Barang yang tak terpakai seperti paralon atau pipa bekas yang berubah menjadi karya seni yang mempunyai nilai jual tinggi. Dengan ketunggunan dan keuletannya serta kreasinya, Toyib menyulap paralon bekas menjadi produk kerajinan unik seperti tepak sirih, tempat tisu asbak, plakat, kaligrafi, hiasan lampu, sketsa wajah, toples, tempat minuman, vas bunga dan rak sepatu hingga miniatur mainan. Seorang pengrajin Toyib mengaku ide awal membuat kerajinan banyak limbah pipa paralon yang terbuang sia-sia sehingga terbersit untuk mengolahnya. Proses pembuatan kerajinan dari pipa paralon bekas ini tidak begitu sulit, dari proses memotong, pembakaran, pengamplasan hingga pewarnaan atau pernis. Setelah bahan terkumpul, Bang Toyib memulai proses memotong paralon bekas menjadi di beberapa bagian, kemudian membakar potongan paralon sesuai kebutuhan. Untuk pengolahan satu jenis kerajinan membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari, tergantung proses dan tingkat kesulitannya. Harga kerajinan paralon bakar ini bervariasi dari mulai harga Rp25.000 hingga Rp300.000. Untuk pemasaran kerajinannya dipasarkan melalui media sosial. Berbagai macam pernik bisa dimanfaatkan oleh limbah paralon ini, termasuk diantaranya bisa juga untuk tas,
kemudian tempat tisu, kemudian lampion, ya, kemudian banyak lagi pernak-pernik yang lain, termasuk juga gantungan baju juga kita bikin. Pengrajin berharap pemerintah dapat menggandeng pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga produk dan hasil karya yang bernilai jual tinggi dapat dipasarkan secara meluas. Tidak hanya itu, dengan adanya karya seni ini dapat membuat wisatawan lokal dan mancanegara datang berkunjung ke Desa Lantan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 27 miliar, Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Beating all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Pesta demokrasi di depan mata. Jadilah bagian penting sejarah kemajuan bangsa. Ikuti update pemilu 2024 terkini dan terlengkap bersama program-program terbaik. Indonesia Memilih. Breaking news. Sudah saya serahkan Bat Pilpres 2024. Perubahan ini berjalan terus. Pemerintah yang bersih. Quick count pemilu. Yang diperoleh lembaga-lembaga iNews Election Center. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Berkemah sudah biasa kita dengar dan lakukan dalam acara camping maupun acara liburan. Nah, di Desa Rembitan berkemah dilakukan dalam tradisi bermalam sambil mencari ikan dan mencari jodoh yang disebut Madek Mare. Nah, seperti apa tradisi Madek Mare ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rembitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Madek Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai. Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Madek Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rembitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun. Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Madak yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rembitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Madek Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya adalah upacara adat pemakaman Saltoraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Seperti apa proses tradisi ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Setelah meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan, nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya? Karena Bapak itu paling penting. Terutama keluarga kami sih. Sosok yang sangat dihormati ya?
setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah, hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga, itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam dikasih, ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. Itu favoritnya? Minuman favorit Bapak ya, kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di tongkonan disebut dengan jenazah tomo luka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru petugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.